akan terjadi lagi proses memarginalkan banyak rakyat tidak dilayani JKN. Kalau lebih banyak rakyat yang tidak bisa dilayani JKN, kan kita kembali mundur gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Lira News Channel. Sore hari ini kami menghadirkan orang yang paling peduli terhadap dunia kesehatan, yaitu Bapak Timbul Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch. Nah, Pak Timbul, ini kan Menteri Kesehatan banyak sekali mengeluarkan pernyataan-pernyataan kontroversial ya. Saya sebutkan saja Pak ya. Pak Budi Gunadisadikin menyebut bahwa pria sebaiknya berukuran celana jeans di bawah 32 ukuran celana kita ya. Kemudian lingkar badannya. Iya, lingkar badan. Kemudian dia juga menyebut orang yang bergaji 15 juta itu lebih sehat daripada yang 5 juta. Yang bergaji 1 juta meninggal dong berarti. Belum sebut itu. Ada juga dokter asing dan reformasi pendidikan di kedokteran di Indonesia. Dia memberi kesempatan kepada dokter asing untuk berpraktek di Indonesia, dan itu menimbulkan penolakan ya, pro kontra dan lain sebagainya. Akhirnya muncul petisi supaya Menteri Kesehatan diganti. Nah, ini berkaitan dengan BPJS nih Pak Timbul, BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Apa yang perlu dikritisi dari isu yang terakhir ini Pak Timbul? Ya, jadi tentunya memang kalau kita lihat di media sosial, berita-berita ini memang Pak Menteri Kesehatan nih, Pak Budi Gunadisadikin ini relatif membuat kehebohan publik nih, ya kegaduhan jadinya. Ya, memang lontaran-lontaran kalimatnya jadi kontraproduktif, dan tentunya di balik itu memang ada juga persoalan-persoalan nih yang memang sampai sekarang punya persoalan dengan bagaimana dokter anak Indonesia, Ikatan Dokter Anak, dia kan memutasi para pengurusnya ya, ketua umum IDAI, sekretaris-sekjennya, sampai Pak Dr. Rizky dipecat, tidak diperpanjang kontraknya di Sumatera Utara di Rumah Sakit Adam Malik dan sebagainya. Padahal para dokter anak ini sangat profesional, sangat berperan dalam mendukung kesehatan anak, apalagi misalnya penyakit jantung bawaan dan sebagainya. Nah, tentunya kehebohan yang dibuat oleh Pak Menkes ini juga artinya menjadi hal yang sangat kontraproduktif, yang bukan malah meningkatkan mutu kualitas kesehatan, malah kembali menjadikan kita kok tidak maju-maju jadinya. Nah, ini tentunya kita akan diperhadapkan pada kondisi bagaimana janji pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan, yang memang dalam undang-undang itu dijanjikan 6 pilar transformasi layanan kesehatan. Transformasi layanan kesehatan pertama, layanan primer. Nah, di puskesmas, klinik dan sebagainya, preventif promotif. Nah, ini kan dalam rangka untuk menurunkan tingkat kuratif. Ya, kalau kuratif itu kan sekarang meningkat terus tuh. Makanya kalau lihat pembiayaan JKN itu tahun lalu 2024 itu sampai 175 triliun. Penyakit-penyakit katastrofik itu meningkat. Yang 4 itu jantung, kanker, stroke dengan gagal ginjal. Itu penyebabnya ya ibunya penyakit itu diabetes itu kan. Nah, ini kan juga menyedot anggaran yang banyak karena memang kasusnya banyak. Nah, sekarang bagaimana pencegahan harus dimulai, harus disegerakan, difokuskan. Misalnya bagaimana tadi konsumsi gula, garam, lemak gitu ya, GGL ya, sehingga bisa menurunkan tingkat mencegah penyakit-penyakit risiko katastrofik ini. Nah, ini yang harus diperkuat gitu. Kemudian yang kedua, layanan primer, layanan sekunder kedua, layanan lanjutan, layanan di rumah sakit. Nah, ini juga bagaimana memperkuat gitu, sehingga tidak menjadi persoalan ke depannya bagi masyarakat yang mau mendapatkan pelayanan di rumah sakit, di layanan rujukan. Nah, sekarang ini kalau kita perhatikan
ada rencana nih 1 Juli 2025 menerapkan kelas rawat inap standar 1 ruang perawatan. Ini yang sedang didesak oleh si Menteri Kesehatan. Padahal kalau kita lihat masyarakat juga menolak. Serikat pekerja, serikat buruh itu menolak. Nah, kalau satu ruang perawatannya dipaksakan, layanan rujukan ini juga akan menjadi persoalan ke depan. Misalnya nih tadi kita analisa dari serikat pekerja, serikat buruh, dari asosiasi pengamat kesehatan dan sebagainya. Sekarang ini kan ada ada 3 kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ya kan? Kalau yang saat ini existing ya, masih existing ya. Nah, kalau mengacu pada Permenkes 28 2014, kalau kita punya hak kelas 2 penuh, maka dia akan bisa naik ke kelas 1, dititipkan. Titip sementara. Kalau di kelas 2-nya selesai ada yang kosong, balik lagi. Atau misalnya kelas 2, kelas 1 penuh, bisa dititipin ke kelas 3 sementara. Tapi statusnya titip ya? Titip. Nah, sambil menunggu ruangan ada. Ya, artinya akses ini kan lebih mudah nih. Yang sekarang walaupun memang walaupun memang ada persoalan-persoalan, tapi dari sisi regulasinya lebih memudahkan. Nah, kalau nanti ada keputusan ada peraturan Menteri Kesehatan yang mengamalkan kelas rawat inap standar 1 ruang perawatan, ketika kelas rawat inap standar itu penuh, terus kemana? Ada 2 alternatif untuk pasien GKN. Mencari rumah sakit lain yang belum tentu juga dapat dengan mudah, atau jadi pasien umum. Pasien umum udah apa? Ya bayar sendiri. Nah, kalau udah pasien umum, ya buat apa saya punya JKN? Kok harus bayar sendiri? Nah, ini kan menjadi persoalan yang akan dihadapi oleh layanan rujukan, bahwa semangat di Undang-Undang 17 dan janjinya pemerintah bahwa akan ada transformasi layanan kesehatan di layanan rujukan di rumah sakit, itu malah kontraproduktif. Makanya kami dan serikat pekerja, serikat buruh maupun masyarakat itu menolak kehadiran kelas rawat inap standar 1 ruang perawatan dengan maksimal 4 tempat tidur. Jadi dengan penerapan itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 dihapus. Jadi samakan gitu ya? Satuin aja. Penyeragaman kelas ya? Iya. 1, 2, 3, 1 kelas? 1. Maksimal 4 tempat tidur. Maksimal 4 tidur. Jadi tidak ada yang 2 atau 1, nggak ada lagi ya nanti. Ya kalau rumah sakit kalau menyediakan 2 dia rugi. Toh akhirnya kan dibayar dengan paket inasi bijis yang sama juga. Pasti dia akan menyeragamkan ke 4 tempat tidur. Oke, Pak Timbul, kan selama ini yang sedang berjalan sampai hari ini sebelum peraturan baru berjalan, kelas 1 kan iurannya 150.000, kelas 2 100.000, kelas 3 42, harusnya 37, tapi subsidi 35, subsidi 7.000. Terus satu lagi PBI ya. PBI itu yang tidak iurannya. Ya, 42.000 yang iurannya dibayar pemerintah. Jadi tetap membayar iuran. Tetap bayar iuran, tapi oleh Undang-Undang 40 2004 diwajibkan pada pemerintah untuk membayar. Ketika nanti 1, 2, 3 itu tidak ada kelas, menjadi 1 kelas, menjadi 1 pelayanan, itu berapa iurannya, Pak? Bocorannya? Ya, nanti memang akan dihitung lagi iuran untuk kelas mandiri ini dan PBI itu yang memang akan ada 1 iuran yang sekarang ada 3. Ya, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. PBI itu masuk kelas 3. Nanti akan dihitung. Nah, menurut informasi ada di angka 70 ribuan, ya 71.000 gitu ya, yang pernah saya dengar itu. Nah, artinya nanti dengan 1 ruang perawatan kan nggak mungkin diterapkan lagi kelas 1 150, kelas 2 100, kelas 3-nya 71. Semua rata? Pasti sama. Logika normalnya kelas 1 bilang, ngapain saya bayar 150, toh ruangannya sama-sama juga. Ya kan? Ya pasti dia akan turun. Nah, kelas 2, ngapain saya bayar 100.000, toh ruangannya itu juga. Nah, artinya dengan adanya kelas rawat inap 1 ruang perawatan, ini juga akan menjadi persoalan dari sisi aspek gotong royong yang sesuai dengan salah satu, ada 9 prinsip jaminan sosial di Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS, yaitu prinsip gotong royong yang mampu membantu. Yang bayar 150 silahkan ayo membantu, yang 100.000 membantu, yang memang
bisanya hanya 35.000, ayo silakan. Nah, uang yang terkumpul dengan gotong royong inilah yang nanti digunakan untuk membayar saudara kita, tetangga kita, keluarga kita, teman kita yang kebetulan sakit. Entah sakitnya flu, entah sakitnya gagal ginjal, atau operasi jantung, kanker, dan sebagainya. Nah, jadi ini gotong royong. Betul. Jadi kalau hanya satu, ya kalau kita bilang prinsip gotong royongnya dia nggak ada, Jadi nggak ada solidaritas saling lagi. Ya? Tidak ada solidaritas yang kaya membantu yang kurang. Iya, gitu. betul. Nah, artinya sudah kalau penerapan KRIS satu ruang perawatan itu sudah menjadi pelanggaran terhadap prinsip Undang-Undang SJSN, prinsip gotong royong itu. Nah, ini juga akan mengancam pendapatan iuran program JKN. Kalau pembiayaannya meningkat, ya pembiayaan itu kan 175 triliun tahun lalu ya. Penerimaan iuran 163, artinya subsidi. Semakin banyak pembiayaan, pendapatannya menurun. Karena harus diratakan itu. Iya, artinya akan terjadi potensi defisit yang semakin lebih besar. Lebih besar. Nah, 2014 sampai 2019 itu terjadi defisit yang artinya BPJS Kesehatan punya uang relatif tidak mampu untuk membiayai biaya-biaya yang muncul di rumah sakit. Nah, kalau ini terjadi lagi, kan akan menjadi persoalan di rumah sakit. Bagaimana rumah sakit bisa beli obat? Bagaimana bisa membayar si sumber daya manusianya? Dokter, bidan, dan sebagainya, perawat. Karena duit yang didapat dari BPJS Kesehatan kan tertunda. Nah, saya dengar korbannya nanti pasien lagi. Saya dengar ada rumah sakit Muhammadiyah yang pemerintah belum bayar sampai 500 miliar. Bagaimana perkembangan? Itu mungkin dulu ya, tapi setelah 2020 itu ada menunjukkan aset bersih yang baik. 2021 surplus, 2022, 2023, 2024 terakhir juga masih surplus. Terakhir sekitar 49 triliun. Artinya kalau yang itu pastinya sudah dibayar. Karena gini, kalau BPJS punya kewajiban membayar klaim, dia tertunda 1 bulan, dia harus menambah 1%. Nah, artinya kan kalau tidak dibayar, ya artinya biaya akan semakin tambah. Ya, yang kalau itu saya pastikan bahwa sudah terbayar. Semuanya sudah terbayar dengan adanya surplus. Jadi aset bersih itu memang muncul tuh 2021, 22, 23, 24. Nah, memang 2025 ini relatif terancam karena memang sudah 2020 sampai 2025 saat ini belum pernah ada naikkan iuran. Ya, PBI itu belum ada naiknya dan kemudian pembiayaannya semakin meningkat. Khususnya tadi penyakit-penyakit katastropik ya. Jumlah orang yang menjadi pasien semakin banyak. Kualitas pembiayaan juga semakin meningkat, sementara pendapatan iurannya bahkan turun ya. Kalau memang nanti penerapan ini dilakukan, artinya akan potensi menurun. Apalagi begini Pak, kalau kita lihat ada semacam ketidakadilan ya, dari yang 150 turun menjadi 75, artinya 50% dia turun. Dari yang 100 menjadi 75, dia ada kehilangan 25%. Sementara yang dari 35 naik menjadi 100 kalinya. Dan itu adalah jumlah peserta yang mayoritas yang selama ini menimbulkan masalah di rumah sakit. 35 saja masih banyak, ada sekitar 15 jutaan yang menunggak. 15 juta peserta ya? Iya, mandiri nih ya, ini mandiri doang nih, belum PBI ya. Nah, kalau 35 saja sudah sulit, bagaimana dinaikkan? Kalau misalnya tadi 70.000 lah, kan 35, 100% naiknya. Akan terjadi lagi proses memarginalkan banyak rakyat tidak dilayani JKN. Kalau lebih banyak rakyat yang tidak bisa dilayani JKN, kan kita kembali mundur gitu. Semangat JKN itu kan sudah relatif mau memastikan seluruh rakyat, nggak ada lagi ya istilahnya orang kaya dapat, orang miskin nggak bisa. Jadi dilarang miskin, nggak bisa. Sekarang dilayani, ayo. Kalau yang miskin laporlah ke PBI, menjadi anggota PBI dan sebagainya. Tentunya ini yang kita bilang jangan sampai program JKN yang sudah membaik ini ya menuju ke arah baik ya. Menuju ke arah baik, tapi tidak akan pernah sempurna karena ini adalah proses kehidupan manusia. Tetapi jangan kontraproduktif malah turun. Betul. Nah, ini yang saya berharap Pak Menkes itu untuk layanan rujukan ini jangan terlalu memaksakan yang menciptakan kegaduhan ini.
Dengan adanya keinginan untuk menerapkan kris satu ruang perawatan ini kan menciptakan kegaduhan sehingga serikat pekerja menolak, masyarakat menolak dan sebagainya. Rumah sakit juga kan punya kemampuan yang terbatas untuk merenov kelas 1, kelas 2, kelas 3 untuk jadi satu kan nggak bisa. Simsalabim jadi nggak bisa. Dia pasti butuh waktu, butuh tenaga, butuh biaya. Nah, artinya ini yang kita bilang harus lebih bijak lah Pak Menkes ya. Jadi bagaimana dengan rujuk ke layanan reform transformasi lainnya? Kan tadi satu layanan primer, layanan rujukan dengan persoalannya. Terus ketahanan kesehatan, ketahanan kesehatan itu obat dan alat kesehatan. Nah ini juga bagaimana obat-obat kita ini bisa lebih mandiri kita hasilkan sehingga biayanya lebih murah, alat-alat kesehatan dan sebagainya. Itulah yang ketiga. Yang keempat, SDM kesehatan, dokter, perawat, dan sebagainya, dokter spesialis, subspesialis. Yang nyatanya hari ini banyak persoalan Menkes ini dengan para dokter, ya kan? Kita bilang bahwa keberhasilan 6 pilar transformasi layanan kesehatan, SDM kesehatan kan harus punya kemauan untuk berdamai dengan para dokter. Jangan menciptakan kegaduhan, jangan memusuhi dokter, jangan memutasi dengan seenaknya sehingga dokter juga kan punya ya dong. Sampai kemarin berita di media-media massa dekan Fakultas Kedokteran tidak mau bertemu dengan Pak Menkes. Kalau ini kan awalan dari Menkes membangun permusuhan. Kenapa gitu loh? Ya tolong dong, bahwa layanan transformasi layanan kesehatan kita salah satunya SDM kesehatan. Nggak mungkin di luar dokter. Perawat semua yang ngerjain enggak. Pasti harus ada dokter spesialis, dokter anak nih, dokter subspesialis yang lainnya dan sebagainya. Nah, jadi dengan persoalan yang muncul dengan tenaga kesehatan ini kan udah buat gaduh. Saya nggak yakin itu 6 pilar transformasi layanan kesehatan berhasil kalau tidak melibatkan SDM kesehatan, para dokter, para perawat, para bidan. Jangan membangun permusuhan, apalagi dengan para dekan Fakultas Kedokteran. Diajak ketemu nggak pada mau, kan itu artinya tanda tanya besar. Nah, dengan serikat pekerja juga, jangan juga tadi buruh dengan 5 juta dibandingkan dengan kan kita mau juga 15 juta, siapa sih nggak mau? Cuma kan memang upah minimum kita begitu. Tapi jangan dibuat sebagai stigmatisasi bahwa Anda nggak sehat. Nah, demikian juga dengan ungkapan-ungkapan lainnya ya, bahwa kita berharap apa gini Pak Timbul, orang ini sebenarnya misplacement. Jadi salah penempatan karena tidak berbasis pada kemampuan dan wawasan dia tentang kesehatan masyarakat. Ya, memang backgroundnya bukan kesehatan. Nah, itu tapi paling tidak ketika dia memang bukan berbackground kesehatan, bijaklah, bertemanlah dengan banyak orang stakeholder utama kesehatan, gitu ya. Itu baru bicara terkait dengan SDM kesehatan yang tadi tuh sangat strategis. Bagaimana menyebarkan dokter-dokter ke seluruh wilayah Indonesia supaya jangan sampai ada kesenjangan, ya kan? Bagaimana juga mendorong pertumbuhan jumlah dokter spesialis, dokter subspesialis, sehingga transformasi layanan SDM kesehatan ini berhasil gitu. Kalau sekarang sudah membawa permusuhan dan sebagainya, sampai dekan-dekan Fakultas Kedokteran nggak pada mau ketemu, kan ada tanda tanya. Ya kalau saya jadi Presiden Prabowo, copot. Karena artinya ketika tidak bisa berdamai dengan kondisi stakeholder utamanya, pemangku kepentingan utama kesehatan, bagaimana dia bisa menjamin? Pak Timbul, sekarang sudah ada petisi untuk menurunkan dia. Nah, artinya kan muncul secara alamiah. Saya tadi pagi udah dapat. Permintaan untuk mencopot. Dan kalau menurut saya ya, Pak Budi Gunadi Sadikin ini membuat kegaduhan. Ya, Budi Gunadi Sadikin artinya ya harus ditinjau oleh Presiden Prabowo sesegera mungkin. Pak, di negara lain ada nggak menteri kesehatan yang bukan dokter? Ya sebenarnya kan
tidak ada kewajiban ya. Kalau ada juga, dan tetapi memang bagaimana sekarang nih Approach-nya, komunikasinya. Kalau memang bukan berbackground kedokteran, ya kita harus, misalnya saya jadi Menteri Kesehatan, saya kan harus tahu bagaimana tentang SDM kesehatan. Kita harus bagaimana berbaik hati juga dengan para dokter untuk bisa mereka mendukung. Nah, artinya gini, terlepas daripada backgroundnya dari mana, tapi kalau dia bisa membangun komunikasi yang lebih baik dengan para dokter, menurut saya itu kan awalan untuk bisa mendorong 6 pilar transformasi layanan kesehatan lebih berhasil. Berarti dia tidak paham manajemen dong, kemampuan manajerialnya rendah. Background dia dengan berbagai penempatan di bank dan sebagainya, menurut saya sih harusnya sudah ya. Bagaimana dia menjadi direktur di bank, bagaimana dirut dan sebagainya, itu kan artinya background pengalamannya sudah harusnya manajerialnya sudah bagus lah. Kan beda kok. Iya, tetapi kan kalau namanya manajerial kan mau di manapun harusnya bisa beradaptasi ya. Cuma kan masalahnya yang terjadi sekarang ini, Pak Budi Gunadi Sadikin ini membangun permusuhan gitu ya. Nah, ini yang menurut saya tidak baik, tidak sehat ya. Tidak sehat. Jangan-jangan dia secara pribadi sakit. Tapi menurut saya memang pastinya nggak tahu background apa yang menyebabkan sehingga dia membangun gitu ya tembok yang artinya menjadi penghalang komunikasi utama dengan para dokter, dengan para dekan, fakultas kedokteran gitu. Padahal padahal itu nggak mungkin lah, artinya SDM kesehatan bisa dilewatkan transformasi layanan kesehatan jadi 5, nggak mungkin. Kalau menurut bahasa medsos ini sih konspirasi kesehatan. Jadi merusak bangsa Indonesia 3 yang harus dirusak: Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama. Ini menurut medsos ya. Dia juga bagian dari mafia itu. Ya, dan 3 kementerian ini kan memang selalu gaduh selama ini. Baik menterinya, kebijakannya, masyarakatnya. Tapi paling tidak begini, artinya kita tidak boleh membiarkan ini menjadi sebuah proses kegaduhan yang akhirnya malah menciptakan kontraproduktif yang berkepanjangan dan semakin sulit nantinya diselesaikan. Oleh sebab itu kita punya semangat, Pak Presiden Prabowo kan sukanya dengan tidak ada kegaduhan. Bagaimana asta citanya berhasil. Salah satunya tentang kesehatan. Ya sudahlah, kalau memang ada menteri atau menteri lainnya pun membangun kegaduhan, membangun permusuhan dengan para pemangku kepentingan yang sangat utama, ya segera aja diganti lah. Atau dia mengundurkan diri. Kalau mengundurkan diri mungkin mereka menganggap benar ya, tapi semua hak prerogatif ada di. Seperti kasus Pak Satrio. Menteri itu kan mengundurkan diri. Dia juga tahu bakal diganti. Ya semoga, tapi kan kalaupun tidak ya Pak Presiden ini harus punya. Artinya gini kan, dia kan tidak kompeten untuk mengurus kesehatan. Karena bukan spesialisasi dia. Dan tentu saja manajerialnya juga buruk kalau begitu. Memang kita doakan 2. Dia mundur atau dimundurkan. Pak Prabowo segera menggantinya. Pak, tapi saya mau tanya nih Pak, sebagai pengamat BPJS sebetulnya apa sih yang melatar belakangi penyeragaman kelas dari 1 sampai 3 sehingga harus dilakukan itu? Sebenarnya apa sih? Jadi memang namanya standar kelas itu amanat Undang-Undang SJSN, Undang-Undang 40 tahun 2004 Nah, di pasal 23 diturunkan dalam Perpres 64 2020 ada kelas rawat standar. Nah, di Perpres 59 juga dalam Perpres maupun undang-undang ini tidak disebut berapa ruang perawatan. Nah, waktu 1 Januari 2014 dimulainya program JKN, standar kelas ini dimaknai dengan kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang memang sudah berpuluh tahun menjadi ruangan yang ada di rumah sakit di Republik Indonesia ini. Nah, termasuk kelas VIP, mohon maaf. Tapi dia tidak mendapat tidak menjadi penjaminan untuk pasien JKN. Yang untuk JKN ini kelas 1, kelas 2, kelas 3. Walaupun memang nanti ada istilahnya
masuk ke kelas VIP bayar maksimal 75% dari nasi biji kelas 1. Ada mekanismenya. Tapi yang full dibiayai itu adalah kelas 1, kelas 2 atau kelas 3. Nah, memang tentunya pemerintah mau merancang adanya kelas rawat inap standar dengan 12 kriteria. Itu baik. Bagaimana pencahayaan, bagaimana ventilasi, bagaimana jarak tempat tidur dan sebagainya, sehingga bisa memudahkan atau memberikan layanan lebih dari sisi medisnya. Kalau ini kan sebenarnya non medis saja nih ya, walaupun nanti berpengaruh terhadap medis. Nah, termasuk misalnya tempat mandi, kamar mandi di dalam, ya kelas 1, kelas 2 relatif sudah, kelas 3 ada masih yang di luar. Terpisah. Nah, semangatnya sih bagus ya, tetapi ketika Menteri Kesehatan menginginkan kelas rawat inap standar itu satu ruang perawatan, yang kami nilai kan begini, bahwa itu nanti akan menghapus prinsip gotong royong, berpotensi menurunkan pendapatan iuran, yang akhirnya punya dampak-dampak lainnya, yang memang saya berpikir ini kan semangatnya hanya untuk menyeragamkan paket biaya. Jadi kalau pembiayaan ke rumah sakit oleh BPJS Kesehatan itu pakai namanya sistem inasi bijis Indonesia Cash Based Groups gitu ya. Jadi paket ya, nggak peduli apa yang ini ya. Pokoknya paket ya, misalnya demam berdarah paketnya sekian. Itu ada di Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2023. Jadi sekarang ini ada inasi bijis kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Nah, mau diseragamkan jadi satu dalam rangka untuk menghemat nih, apa tanda kutip dan sebagainya, untuk bagaimana tidak biayanya banyak dan sebagainya. Cuma memang tentunya ini kan punya dampak-dampak ikutannya lagi. Misalnya tadi dalam rangka menghemat, tapi dalam rangka untuk iuran tunggal yang bisa berpotensi menurunkan pendapatan iuran. Nah, ini dihemat, ini diturunkan, artinya sama aja nanti menjadi persoalan gitu. Nah, kembali kalau memang pemerintah mau mereformasi, mentransformasi layanan kesehatan dengan mengacu pada 6 pilar ini, kelas rawat inap standar itu jangan dipaksakan di satu ruang perawatan. Nah, misalnya kemarin tuh muncul adanya PP 47 2021 tentang rumah sakitan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, ya, Undang-Undang 6 tahun 2023. Sebenarnya di situ sudah disetting ada kris PBI dan logika umumnya jadi ada kris non PBI. Jadi ada 2 tempat tidur, ada 2 ruang perawatan. Ya. Ya, ini yang memang nanti mungkin kelas 1, kelas 2 digabung di non PBI, yang PBI kelas 3 dan PBI. Nah, tapi tiba-tiba entah bagaimana 2021 ditetapkan, 2024 lahir PP 28 2024. Dihapus total semua nih PP 47-nya. Nah, ini kan juga kita bilang, ini gimana sih ada regulasi yang baru berapa tahun langsung dihapus lagi. Sepertinya pemerintah tuh tidak punya proses perancangan regulasi yang bisa sekian lama. Visioner ya. Kalau dia hanya buat sekarang untuk 2 tahun lagi dihapuskan, artinya kualitas pembuatan regulasi pada saat itu tidak berkualitas, tidak baik gitu. Jadi dihapus. Nah, jadi sebenarnya pemerintah juga sebenarnya dengan PP 47 kan dia mau mengatakan 2 kris, 2 ruang perawatan, kelas PBI dan non PBI. Nah, tapi karena dihapus, muncullah pintu masuk lagi untuk menetapkan 1 ruang perawatan. Memang sampai saat ini belum ada regulasi yang menetapkan kris 1 ruang perawatan. Ya, di Perpres 59 masih 12 kriteria. Nah, tentunya ini yang nanti mau dipaksakan dengan nanti dikeluarkan, misalnya Perpres baru akan dibuat dan Permenkes dibuat juga dengan menetapkan kris 1 ruang perawatan yang memang mengacu pada Perpres 59 itu nanti per 1 Juli 2025 dimulai. Nah, sampai sekarang kan belum ada regulasi, belum ada juga kesiapan rumah sakit dan sebagainya. Makanya saya bilang kalaupun dipaksakan akan tercipta kegaduhan, kegaduhan baru, kegaduhan kemarin belum selesai, dengan para dokter belum selesai, muncul lagi, ya akan terbangun kegaduhan demi kegaduhan, sehingga 6 pilar transformasi layanan kesehatan menurut saya mitos aja itu. Hanya isapan jempol itu. Sebenarnya perubahan kebijakan itu tidak substantif ya, dalam konteks meningkatkan
Ya, justru malah menurunkan kualitas layanan. Dan aksesnya kita tadinya sekarang bisa 1, 2, 3 dengan kalau tadi kelas 2 penuh kita bisa dititipkan. Sekarang enggak. Artinya pilihannya 2. Kalau nanti kris 1 ruang perawatan, krisnya itu penuh misalnya. Jadi pasien umum bayar sendiri atau cari rumah sakit lain yang belum tentu juga dapat. Makanya saya mau membandingkan dengan lagu Iwan Fals tahun 1981 namanya Ambulan Zigzag. Ketika ada rumah sakit datang ibu punya perhiasan dan sebagainya, dengan ambulan hanya pingsan saja langsung ditangani dengan cepat. Di bersama dengan itu datang seorang bapak yang kena bakar karena pangkalan minyaknya terbakar. Pakai sarung. Ditanya pakai sarung, mana biayanya? Nggak punya. Nggak, ini tunggu di muka. Itu lagu ya? Itu lagu dan mencerminkan memang kondisi saat itu. Masa kita harus terjadi juga seperti sekarang? Oh, krisnya penuh, Bapak cari sendiri. Loh, ya kalau nggak Bapak jadi pasien umum bayar sendiri. Bukan saya nggak punya duit, dicari sendiri. Nah, ini kan terjadi persoalan yang substansial bahwa rakyat Indonesia harus memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan, baik rawat jalan maupun rawat inap. Jadi intinya kebijakan 1 kelas itu menurut Pak Timbul harus dibatalkan. Idealnya gimana? Idealnya? Iya, harus dibatalkan. Bukan dibatalkan, memang tidak diterapkan. Karena sampai sekarang belum ada regulasinya. Itu wacana. Iya, udah ada. Nah, memang belum ada. Tapi selama ini mengarah ke situ. Menkes dengan Komisi 9 rapat dengar, dia melaporkan terus sepertinya berkeinginan untuk memaksakan kris 1 ruang perawatan. Memang sampai saat ini belum ada regulasinya. Ya, dia akan membuat. Nah, dia melihat kondisi kalau memang dia memaksakan ya bisa saja. Tapi kita sekarang sudah mengangkat isu ini dan ini yang kita bilang akan menciptakan kegaduhan. Oleh sebab itu kita meminta kepada Pak Presiden Prabowo supaya bagaimana Pak Menkes ini jangan membuat kegaduhan-kegaduhan. Buatlah regulasi yang juga melibatkan masyarakat. Ya, kalau mau saya bilang, Perpres yang mau dibuat, Permenkes yang mau dibuat, termasuk untuk kris 1 ruang perawatan, sampai hari ini tidak pernah melibatkan masyarakat, tidak pernah melibatkan serikat pekerja. Padahal Undang-Undang 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan di pasal 96 dengan sangat jelas. Pembentukan peraturan perundangan harus melibatkan masyarakat. Karena mereka partisipasi publik. Jadi kan seperti putusan MK tentang meaningful participation gitu loh. Bahwa kita harus diajak untuk menciptakan partisipasi yang berarti gitu. Nah, kalau sekarang menjalan sendiri tanpa melibatkan, kami ini bukan objek Pak Menteri, kami ini adalah subjek kesehatan yang memang menurut pas Undang-Undang Dasar 1945 itu dijamin hak konstitusional kami. Jangan menjadikan kami objek, kami adalah subjek yang harus memang dilibatkan. Nah, jadi Menkes pun sekarang jangan sendiri, itu kegaduhan-kegaduhan berikutnya memang. Oke, terima kasih Pak Timbul atas penjelasannya. Jadi intinya ini problem utama di kesehatan kita adalah ada pada menterinya. Jadi setiap saat menciptakan kegaduhan. Kegaduhan pertama soal celana jeans, soal gaji yang 5 juta, yang terakhir soal penyeragaman. Dan ada dengan SDM, para dokter, dokter anak, IDI itu ya, IDAI, dan dokter-dokter lainnya, dan sebagainya. Itu sesuatu yang tidak harus terjadi, apalagi dimunculkan sendiri oleh Menteri Kesehatan. Jadi ini sudah menjadi perhatian masyarakat luas. Mudah-mudahan Pak Menteri bisa dengan legowo mundur. Sebenarnya itu ada lagi tambahan. Apa itu? Program JKN ini disuruh masyarakat menggunakan asuransi swasta. Kan ini persoalan bahwa kita sudah punya JKN yang bergotong royong. Ada statement kemarin pakai asuransi kesehatan swasta karena JKN tidak menjamin. Itu statement yang salah menurut saya. Dan itu menciptakan kegaduhan. Makanya menurut saya Pak Presiden Pak Prabowo tolong tinjau kembali kehadiran Menteri Kesehatan ini. Carilah
menteri yang mampu berkomunikasi dengan baik, yang bijak, yang memang juga bisa mendukung 6 pilar transformasi layanan kesehatan yang ada di Undang-Undang 17 2023 berjalan dengan baik. Jangan menciptakan kegaduhan, kerusuhan yang akhirnya 6 pilar transformasi layanan kesehatan nanti kita anggap mitos. Isapan jempol. Baik. Nah, kira-kira gitu. Lebih jauh lagi sebetulnya Menteri Kesehatan ini melanggar Pancasila, keadilan sosial bagi rakyat, bagi seluruh Indonesia. Coba itu juga persoalan. Iya, jadi yang selama ini gotong royong sudah berjalan dengan baik, yang kaya mensubsidi yang miskin, yang setengah-setengah bisa membantu atas bawah, sekarang mau diseragamkan. Orang yang bergaji 5 juta sama dengan orang yang bergaji 15 juta dalam hal perawatan rumah sakit. Kan itu udah jelas melanggar itu. Oke, ya. Terima kasih pembicara bisa mengedukasi seluruh masyarakat Indonesia berkaitan dengan layanan kesehatan yang ada di negara kita tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.